Selamat pagi. Ketemu lagi hari ini hari Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Nggak terasa sudah akhir dari bulan April. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat ikan yang di kanan itu kemarin kan ada ya. Barangkali ini kita udah sampai pada satu posisi di mana kita tahu bahwa kita baik-baik saja, tapi saya juga paham bahwa saya butuh pertolongan. Saya baik-baik saja, tetapi tidak sedang baik-baik saja. Jadi artinya gini, kita baik-baik karena kita sudah tahu bahwa pada saat ini kita sudah menyadari kita punya masalah untuk diperbaiki. Itu adalah langkah besar dalam semua pengobatan. Semua pengobatan itu hanya bisa dimulai kalau kita sudah menemukan bahwa itu adalah satu penyakit. Kalau kita belum menemukannya, belum ada pengetahuan bahwa itu adalah sakit kita, makanya kita nggak bisa mulai pengobatan. Dan itu sudah dimulai dari kemarin ketika kita mencoba mencari bantuan untuk masalah yang kita hadapi. Artinya kita sedang berjalan menuju arah baik-baik saja. Tapi memang ini perjalanan yang tidak mudah, karena untuk menemukan bahwa kita punya kebutuhan untuk disembuhkan itu nggak datang, karena biasanya kita mencoba I'm just fine gitu, hanya periode tertentu, enggak, tapi memang sepertinya harus ada cara lebih untuk membuat kita menjadi lebih baik ya. Dan ini keluar kartunya pertama adalah fear ya. The time for courage is here. Fear is only useful if it teaches you something. You must examine whether your fears are old or new, useful or unhelpful. Fear block flows. Jadi kalau kita khawatir akan sesuatu, itu adalah hal yang sangat wajar. Itu adalah sistem alarmnya kita ya, early warningnya buat kita bahwa ada hal yang salah, makanya kita harus berbuat sesuatu. Dan fear ini kemarin dirasakan dan makanya kita butuh bantuan. Tetapi yang perlu kita kaji lebih lanjut, ini sebenarnya ketakutan yang seperti apa? Apakah ketakutan yang membantu kita untuk menjadi lebih baik atau membuat kita berhenti pada titik tertentu? Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah self care ya, very clear. Memang pada saat ini kita butuh untuk merawat diri kita, pengobatan dan lain sebagainya. Pokoknya fokus ke diri sendiri supaya sehat dulu. Awakening your true self. Barangkali juga karena kita menemukan hal baru di dalam diri kita, bahwa kita punya kualitas pribadi yang berbeda, itu membuat kita terguncang dan itu tidak mudah bisa diterima. Untuk itu kita perlu untuk menata ulang, visualisasinya adalah menata ulang bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Karena sebenarnya dengan penemuan hal yang baru, termasuk menemukan bahwa kita memiliki penyakit, memiliki kebutuhan untuk healing, apapun itu, karena ini bacaan umum, itu sebenarnya membuka kesempatan buat kita, ke depan kita akan bisa lebih mengendalikan diri, atau justru membuka pemahaman kita bahwa kita punya talenta yang sampai saat ini belum ditemukan. Bulan yang square dengan Neptunus itu seperti ingin mengatakan bahwa kita tidak lagi ingin berada di situasi di mana tidak ada kejelasan. Jadi ini kayak sama dengan diagnosis. Tadi saya gambarkan dengan diagnosis ya, artinya kalau kita punya masalah tapi kita tidak tahu caranya mengidentifikasi masalah kita, itu kayak kita nggak bisa bergerak. Tapi untuk bisa menemukan bahwa kita perlu pertolongan, bahwa kita punya sesuatu untuk diperbaiki, itu bukan hal yang mudah, karena itu membutuhkan kemampuan sendiri. Bahwa kita menentukan, oh masalah kita adalah A, oh bukan B, karena masalah itu bisa dilihat dengan cara yang berbeda. Dan oleh sebab itu kan ada protokolnya kalau dalam kesehatan, bagaimana menegakkan diagnosis, istilahnya kan seperti itu. Tapi kadang-kadang dengan dokter yang berbeda, diagnosisnya berbeda. Dan ketika diagnosisnya berbeda, maka obatnya berbeda, langkahnya berbeda. Dan itu membuat
perbedaan yang luar biasa buat orang yang bersangkutan. Walaupun tentu saja itu hanya kasus tertentu ya, saya tidak mengatakan demikian semuanya, karena sebenarnya kembali lagi ke jam terbang dari orang yang mampu melihat apa masalah di diri seorang pasien. Kalau saya kiaskan tadi dengan masalah kesehatan fisik, kalau kesehatannya itu adalah kesehatan emosi kita, entah memang barangkali buat beberapa teman butuh untuk datang ke profesional, atau buat teman merasa bahwa saya mungkin masih bisa menghadapinya sendiri, itu tetap saja membutuhkan kemampuan untuk kita mengidentifikasikan seberapa bagus sih kondisi kita. Apakah kita baik-baik saja, apakah kita tidak baik-baik saja. Kita tidak baik-baik kalau kita sebenarnya sakit, tapi kita tidak tahu kalau kita tidak baik-baik, ya. Justice bisa diandalkan atau tidak kemarin. Jadi barangkali kita taunya kita baik-baik atau tidak baik-baik adalah apakah kita masih bisa berfungsi sebagai diri kita dalam keseharian. Kalau kita sudah mulai nggak konsen, pekerjaan kita nggak benar dan lain sebagainya, itu artinya kita tidak baik-baik saja. Dan ini sepertinya memang penyakit itu kayak udah menjadi bagian dari diri kita. Jadi kita tidak bisa melihat lagi bahwa kita perlu bantuan untuk berubah. Jadi kayak ya emang saya begitu, kenapa harus diubah? Nah, ini adalah saat dimana akhirnya kita mau berdamai bahwa kita punya sesuatu untuk diperbaiki. Dan kayaknya memang udah gak ada pilihan lagi bahwa kita memang harus sudah melakukan sesuatu yang besar, langkah yang besar untuk ke arah kesembuhan. Kita nggak bisa diem lagi atau seolah-olah kita baik-baik saja, tetapi kita selalu punya episode di dalam pekerjaan atau di dalam hubungan sosial di mana kita meledak dan kita tidak mampu berfungsi dengan baik. Nothing, absolutely nothing you do in the spirit of love is ever lost. Iya, kayaknya memang buat beberapa ini karena merasa kehilangan cinta, tapi somehow karena berusaha untuk keep up dengan kondisinya, maka bisa keep up, tapi somehow fisiknya sama mentalnya tidak sepenuhnya bisa berlari sama cepatnya dengan logika. So memang perlu cari bantuan buat beberapa teman, tidak semua ya. Cari bantuan supaya bisa healing dari pengalaman masa lalu yang barangkali traumatis atau belum bisa dilepaskan. Ya barangkali karena kemarin ya kalau saya lihat buat beberapa itu kayak somehow itu seperti memegang rasa sakit hati, rasa luka itu sebagai sesuatu yang disayang-sayang gitu, nggak mau dilepas, kayak udah nyaman saya punya hal tersebut gitu, sehingga saya nggak mau bergerak. Jadi saya lama-lama kayak kecanduan untuk menangis, merasa sedih, dan mengingat-ingat lagi walaupun itu sudah lalu. Nggak bisa dilepas dari rasa sedih itu karena pengalaman masa lalu, rasa sedih, rasa sakit hati itu seperti menjadi bata yang paling besar membentuk diri kita sekarang. Kalau kita menghilangkan rasa sakit hati, pengalaman buruk itu keluar dari ingatan kita dan kita nggak merasa sakit hati lagi, merasa menjadi baik-baik aja, kita kayak kehilangan jati diri. Itu yang saya rasakan sih. Jadi kayaknya diingatkan kembali, don't do that gitu loh, jangan didramatisir. Kalau memang sudah berlalu dan memang sakit, ya jangan disayang-sayang sakitnya. Lucu kan? Memang jangan disayang-sayang sakitnya, tapi buat beberapa orang memang itu yang dilakukan, kayak dipelihara gitu. Rasa sakitnya itu kayak disayang-sayang, jangan sampai hilang, aku harus inget-inget terus seumur hidupku, jadi aku nggak bisa move on dari rasa ini. Sorry, aku bukannya sinis terhadap sikap tersebut, tapi ini sepertinya informasi buat beberapa. Barangkali kita tidak bisa menerima pada saat ini, dan kalau ini terjadi ke orang yang kita sayangi, setidaknya kita paham kenapa dia seperti tidak pernah bisa move on dari situasinya. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.